Siaran ini diharapkan dengan serius saudara-saudara yang melihat, mendengar dapat menyimak dengan seksama, karena kita sudah berdoa biar ada hadirat Tuhan yang memberikan kuasa firman-Nya. Haleluya, amin. Mari awal mula kita membuka dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran 12. Nanti minta Sri bacakan dulu sampai ayat ke-28, nanti akan saya ulang agar pendengar dan kita semua dapat menyimak dengan seksama. Dari ayat 21, silakan. Ya. Keluaran pasal 12 dari pasal 12 ayat yang ke-21. Ya. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kemudian kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya, bagimu dan bagi anak-anakmu." Kembali ayat 24 dibaca. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya, bagimu dan bagi anak-anakmu. Ya, terus. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, "Apakah artinya ibadahmu ini?" maka haruslah kamu berkata, "Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka." Ya, puji Tuhan, itu pembacaan Alkitab melalui nas di dalam Keluaran pasal 12 ayat 21. Ini adalah peristiwa Paskah yang pertama, yaitu pada zaman Musa. Lebih dari 400 tahun bangsa Israel diminta Tuhan dapat tinggal di Mesir. Istilahnya sekarang Mesir itu adalah dunia. Tinggal di Mesir. Tidak disebutkan untuk keperluan apa. Seyogyanya sebagai anak Tuhan, hiduplah dengan manis, beribadah, berdoa, takut kepada Tuhan, dan senantiasa hormat kepada Dia. Namun bangsa Israel yang tinggal di Mesir berbuat sesuatu yang bodoh. Bukan dia mau bersaksi, memuji atau membesarkan nama Tuhan dengan cara hidupnya sebagai umat Allah. Sebaliknya bangsa Israel atau umat Tuhan yang sekarang kita gambarkan sebagai Kristen ini hidup di tengah orang-orang dunia, hidup di tengah-tengah orang Mesir, mengikuti budaya Mesir. Sesuatu yang sangat tercela sekali. Tidak ada
kemuliaan, tidak ada kekudusan bagi Tuhan. Yang dibuat oleh mereka adalah ego, keinginan, nafsu yang berkobar-kobar, bahkan keinginan puas yang berkelebihan. Inilah umat Allah pada zaman Musa. Sebagai suatu aplikasi, kita dapat keadaan ini juga dalam kondisi kita sekarang. Sehingga Tuhan harus memberikan satu peringatan kepada mereka. Sekali lagi saya ingatkan, memberi peringatan. Karena ada satu rencana Tuhan yang akbar. Dengan perkataan bahwa dia adalah Alfa Omega, yang permulaan dan yang akhir. Nanti pada waktu akhir ada sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi. Kalau akhir itu penyelesaian dalam kondisi tidak baik, tentu bentuknya tidak sempurna. Diinginkan sebaliknya agar sempurna. Dari hari-hari ini yang salah, yang kurang, yang apa, itu diperbaiki. Bangsa Israel yang tinggal di Mesir tidak mengerti tentang rencana Tuhan. Sehingga apabila dia mau mengikuti budaya Mesir, otomatis mereka menjadi budak kehidupan di Mesir. Demikian 400 tahun bangsa Israel jadi budak di Mesir. Dalam kondisi kepahitan hidup, beberapa orang yang rohani tergerak hati nuraninya untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan, minta juru selamat, minta Mesias. Adalah orang tua Musa yang dari suku Lewi, dan kebetulan dia memang punya jiwa Lewi yang mau melayani. Berusaha berdoa, dan Tuhan mengaminkan kerinduan mereka melalui anak mereka yang namanya Musa, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini bukan suatu perkara yang mudah. Seseorang yang ada di dalam kuasa kehidupan dunia, agar dia kembali mencari Tuhan, itu bukan perkara yang gampang. Bukan sekedar untuk ajak dia datang ke gereja. Bukan, gak bisa seperti itu. Yang Tuhan inginkan orang itu mengerti kehendak Tuhan dan menjadi miliknya Allah. Dalam kesulitan yang besar ini, Musa meminta pertolongan Tuhan, membuatkan suatu kuasa pada pelayanannya agar orang-orang ini dapat mengerti rencana Tuhan. Terhadap Firaun khususnya yang keras hati itu, dibutuhkan 9 tulah-tulah petaka-petaka yang diturunkan atas Mesir, agar Firaun supaya hormat dan takut kepada Tuhan. Tapi bukan main, memang sudah dikenal Firaun yang terlalu keras kepala ini tidak mau tunduk di depan Tuhan. Terakhir, tulah yang ke-10 ini betul-betul dahsyat, yaitu Tuhan meminta kesediaan dari mereka untuk melihat dengan seksama bahwa Tuhan hadir dalam hidup manusia dengan cara memberikan satu hukum. Hukum ini bukan hukuman, tapi hukum, di mana dimintakan Musa anjurkan kepada bangsa Israel, umatnya Allah ini, pada hari itu, saya ulang, Musa diminta memanggil semua tua-tua sidang, tua-tua Israel. Kemudian berkata, pergilah, usahakan, ambil, buat suatu pengorbanan, yaitu kambing domba, untuk dijadikan korban Paskah. Mereka waktu itu tidak ngerti apa itu Paskah. Tapi si tua-tua ini, orang-orang yang mau mengerti tentang kehendak Tuhan, orang-orang yang memang lebih
rohani daripada yang lain menuruti kehendak firman Allah walaupun dia tidak ngerti. Dan mereka mengambil domba atau kambing untuk disembelih. Darahnya ditampung di satu pasok, ya, semacam baskom begitu, pasok. Dan dimintakan pada malam itu, saya baca ulang, Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian setelah darah terkumpul, kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah itu yang ada di dalam pasok, dan darah itu kamu harus sapukan kepada kedua pintu, tiang pintu, ya, jenang tiang pintu dilabur dengan darah anak domba serta ambang bagian atas dari pintu. Jadi kita lihat sini, berarti rumah itu dibungkus oleh darah anak domba. Dan pada malam itu dipesankan, jangan ada yang keluar rumah. Kenapa? Kenapa nggak boleh keluar rumah? Ini bukan masalah lockdown, ini bukan, ya. Nggak boleh keluar rumah. Kenapa? Sebab di luar sana Tuhan sedang izinkan kuasa sampar bala virus yang mematikan sedang bekerja. Tuhan izinkan. Bagi rumah yang tidak ada tanda darah anak domba, silahkan, itu milikmu, kuasa maut. Tetapi bagi orang percaya yang hidupnya, yang rumahnya, yang keluarganya diselimuti oleh darah anak domba, jangan ganggu dia. Karena darah itu bicara tentang pribadi Allah sendiri. Haleluya. Kita ada di dalamnya. Ada kuasa darah yang membungkus kita. Bagi mereka yang keluar pintu, itu Tuhan tidak tanggung jawab. Itu orang yang semau gue. Mau gue kemana, itu urusan gue. Silahkan tanggung jawab sendiri sama corona. Haleluya. Nah, lebih jauh. Dan kemudian ayat 23, tulah itu menjalani seluruh Mesir. Kemudian apabila si tulah ini melihat ada darah, tulah itu tidak masuk ke dalam rumah. Dia lewat. Maka disitulah ada bukti bahwa Tuhan Juru Selamat membungkus, menjaga, menaungi, memelihara anak-anaknya. Peristiwa Paskah, biarlah kita dapat ingat tentang kasih anugerah Tuhan yang merindukan, merencanakan agar anak-anaknya terpelihara dalam rangkulan kasih sayang Tuhan. Kalau orang itu mau lepas dari rangkulannya Allah, terserah, tanggung jawab sendiri hidupnya. Tapi bagi kita yang percaya, anak-anak Tuhan yang manis, kita selalu mau ada di dalam rangkulan kasih Kristus. Haleluya. Dan kemudian kita baca ulang lagi. Ada satu pesan. Peristiwa Paskah yang waktu itu sudah merenggut ribuan jiwa-jiwa yang tidak percaya tentang darah anak domba. Mereka binasa, direnggut oleh bala. Kalau dulu disebut bala maut, bala sampar. Sekarang kita kenal cuman sekedar bala corona. Ini baru permulaan, saudara. Karena di dalam Lukas pasal 21 sudah diberikan peringatan. Sebelum terjadi kedatangan Tuhan kedua kali,
agar gereja sempurna, supaya gereja ini mawas memperhatikan keadaan. Terjadi bentuk ada peperangan yang besar. Kita ngerti peperangan besar yang terjadi adalah Perang Dunia Kedua tahun 40-an. Sudah berlalu, nggak apa-apa untuk saya. Itu pikiran kita, ego kita, manusia daging kita. Kemudian terjadi pemberontakan. Coba dibaca itu ya, Lukas 22. Di mana-mana terjadi revolusi, pemberontakan. Itu pun sudah terjadi. Bukan sesuatu yang jelek kalau memang kita dijajah oleh bangsa yang lain, kita mau merdeka, maka akan terjadi pemberontakan. Tuhan pakai peristiwa itu menjadi satu tanda. Lebih lanjut, Lukas 21 menuliskan juga, akan terjadi gempa bumi. Gempa bumi yang kalau itu terjadi di gunung, gunungnya meletus. Kalau itu gempa bumi terjadi di dalam laut, maka yang terjadi adalah tsunami. Dan itu kita sudah dengar menggemparkan, menakutkan. Manusia cuma nonton tok di televisi. Tidak ada satu perasaan yang lain. Sampai kemudian diteruskan melalui firman. Akan lagi dilanjutkan dengan tanda-tanda adanya bala sampar. Alkitab menulis bala sampar. Bala sampar itu apa? Yang kita tahu itu penyakit menular. Penyakit menular. Dan kalau sekarang bala sampar itu namanya corona, Alkitab katakan itu baru permulaan loh. Kalau memang supaya manusia betul-betul takut, akan terjadi pemusnahan yang lebih besar seperti yang terjadi di Mesir. Manusia sekarang 7 miliar di bumi ini. Kalau cuma mati beberapa juta itu terlalu sedikit. Lebih banyak orang yang tidak bertobat, yang tidak mau mengerti, yang tetap mau jadi raja, mau senang hidupnya. Nggak mau ngerti tentang rencana Tuhan. Jadi itu corona yang sekarang. Dibutuhkan corona yang kedua, yang akan merengut mungkin kalau 7 miliar, setengahnya 3 miliar harus mati. Di situ mungkin manusia baru ngerti ada maksud Tuhan. Namun kita bukan pribadi yang mau membangkang, yang mau membantah, yang mau melawan kepada Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah yang lembut, yang mau dengar-dengaran. Karena hidup kita ini tugasnya adalah menyenangkan Tuhan. Kita menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan nama Dia. Bukan menjadi pembangkang atas kehendak Tuhan. Kemudian kita lihat, supaya ada satu keselamatan, bukan sekedar corona. Mungkin ada bala sampar lagi yang bentuknya lain, yang lebih dahsyat besok. Tidak jadi masalah untuk anak Tuhan yang pada dirinya sudah disapu, sudah diselimuti, sudah dilumuri oleh darah anak domba Allah, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib mencucurkan darah. Itu kepentingannya. Bukan kita melakukan ibadah pasca-paskaan rebutan telur, bukan. Pasca yang dimaksudkan dengan rohani, kita terimakan sapuan atau lumuran atau selimutan dari darah anak domba yang membungkus kita. Itu adalah rangkulan kasih Kristus yang memelihara anak-anaknya. Dijamin anak-anaknya selamat. Katakan haleluya. Dan perkara ini bukan hanya terjadi pada zamannya Musa. Itu yang disebut dalam ayat 24. Tadi kita ulang 2 kali. Saya ulang lagi. Kamu harus memegang ini, acara menyelimuti diri dengan darah. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan. Hukumnya harus jadi ketetapan permanen.
Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Untuk siapa? Untuk bagimu dan bagi anak-anakmu. Kalau ada batitut yang bisa baca lagi ini ya, saya ulang nih. Kamu harus memegang ini, hukum supaya kita diselimuti oleh darah Yesus selama-lamanya. Bukan cuma zamannya Musa. Itu adalah 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi berapa lama kemarin? Urusan ini sampai hari ini berlaku sama. Kita harus menyelimuti diri dengan darah anak domba. Itu adalah jaminan keselamatan. Ketetapan sampai selama-lamanya untuk saya, untuk kita, orang tua, dan juga untuk anak-anak. Dapat kita catat, sepertinya corona baik hati ya hari-hari ini. Hanya orang-orang tua yang hatinya dengki, yang hatinya bengkok. Tapi orang yang selalu berdoa rasanya kok nggak apa-apa. Untuk corona yang kedua, lebih lagi ketat ya. Kalau kamu tidak dalam kondisi berdoa, hati-hati. 25. Sama pengertiannya, apabila kamu tiba di negeri yang telah diberikan Tuhan yang penuh susu dan madu, kehidupan yang makmur, makan Kentucky enak sekali, tahu-tahu di sampingnya ada orang yang kena corona. Rasanya seperti apa itu? Enak nggak Kentucky-nya? Dan apabila anak-anakmu bertanya, apakah arti perkara ini? Harus kita tahu urusannya apa yang lebih lanjut, yaitu untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali supaya gereja sempurna. Kalau gereja dalam keadaan main-main, apa jadinya? Harus bangun, harus mengerti. Jadi dikatakan kalau ada anakmu yang bertanya kepentingan apa urusan ini, ternyata kepentingannya Yesus mau datang kedua kali. Di gereja kita ada tulisan Alfa Omega. Alfa permulaan, Omega akhir. Permulaan dari kehidupan Kristen adalah pada saat seorang menerima darah anak domba Allah. Dia menjadi anak Tuhan yang disebut Kristen. Percaya kepada Yesus, dosanya diampuni. Hidup baru. Setelah itu ada satu perjalanan. Tuhan izinkan ada satu tenggang waktu agar lebih banyak jiwa-jiwa dapat selamat. Menunggu harinya, dia datang kembali menjemput gereja yang disebut mempelai atau anak-anaknya yang kekasih. Supaya anak-anaknya jangan teledor, dibuatlah tanda-tanda hal-hal semacam ini. Jadi bukan sesuatu yang harus membuat kita terenyuh dengan keadaan ini, melainkan kita rasakan selalu bahwa kasih sayang Tuhan itu senantiasa merangkul kita. Amin, saudara. Ya, bukan saya menghibur, tapi firman memberikan pengertian bagi anak-anaknya segala perkara adalah hiburan. Kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera pasti menghasilkan sukacita roh. Kemudian yang terakhir, ya, di sini kita coba melihat ayat yang ke-13. Saya baca, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, ini hukum Tuhan ya, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kematian pemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku sedang menghukum dunia Mesir. Jadi maksudnya pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, itu penghukuman pemusnahan bagi Mesir.
bagi Mesir. Tapi bagi anak Tuhan, kita ada di dalam kemenangannya Allah. Haleluya. Tuhan memberkati ya. Coba simak kembali ayat-ayat yang sudah dibaca. Kalau perlu video ini diulang lagi 2 kali. Tuhan memberkati. Jangan lupa berdoa. Haleluya. Amin.